Yo 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 yo. Halo sahabat Sentra. Jumpa lagi di channel Berbagi Bersama Sahabat Sentra. Nah, kali ini kita kedatangan tamu Mas Rian. Mas Rian, apa kabar Mas Rian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Lama nggak jumpa kita. Ya. Mas Rian, nih kita bincang-bincang saja Mas Rian. Ya, jadi sesi kali ini, di video kali ini nih, kita ngobrol, bincang-bincang terkait dengan usaha. Oke. Nah, jadi teman-teman ini adalah salah satu, ada yang pengusaha, yang sudah jalan usahanya, yang akan memulai usaha, dan ada beberapa kawan-kawan kita yang perlu akan ilmu atau sharing-sharing dari hasil sharing-sharing ini. Nah, Mas Rian ini ya owner dari Mega Unggul Keren ya. Ya bisa dibilang seperti itulah. Mega Unggul Keren ya. Mega Unggul Keren ini bergerak di bidang apa Mas Rian? Mega Unggul Keren ya, bismillah ya. Mega Unggul Keren itu bergerak di bidang pengadaan spare part. Pengadaan spare part untuk alat berat. Untuk alat berat. Khususnya hoist. Ya, atau bahasa kita itu pesawat angkut lah ya. Pesawat angkut. Ya, untuk memindahkan barang secara vertikal. Oh, oke. Jadi kalau di pabrik-pabrik itu ya. banyak tuh pasti pakai Hoist namanya itu ya. hoist. Alat angkut lah ya. Betul. Jadi selain supply spare part, Selain supply spare part, kami juga supply unit. oh ada unitnya juga. Ada unit juga, kemudian juga servis. Servis itu Ya, apa? Perbaikan atau perbaikan. Bisa perbaikan untuk juga ya. hoist itu ya. Ya, dan juga publikasi, bikin strukturnya. Bikin Semacam struktur. jembatannya itu kita bikin ya, termasuk juga kayak lift barang. Oke, lift atau barang. cargo lift ya. Cargo lift. Ya, itu juga kita bikin juga. Bikin juga ya. Dan semua yang berhubungan ya, elektrikal, mekanikal itu kita support semuanya. Kita support semua ya. Memang kita spesialisnya di hoist crane. Spesialisnya di hoist crane ya. Spesialis Apapun hoist crane. terkait dengan hoist crane. Yes. Nah, nanti Mas Rian ini. Mas Rian, Yes, siap. berbagi dong. Kenapa kok ini asal muasalnya sejarahnya gimana kok bisa bergelut di bisnis ini nih, usaha ini? Ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya panjang ya perjalanan kalau buat saya pribadi. Sebelum ketemu atau sekarang tuh fokus di hoist crane gitu ya. Jadi awal mualanya itu memang merintis dari bawah juga dan nggak pernah kepikiran ternyata bisa punya usaha atau jualan lah ya, jualan aja lah. Ya. Dulu awal mula pertama kali ke Jakarta gitu kan tahun 2011 lah ya. Oh, 2011 ya. Pertama kali di Jakarta itu pertama kali itu kerja lah di pabrik roti dulu lah. Oh, jadi Mas Rian sempat kerja di pabrik roti. Pabrik roti dulu gitu kan. Dulu sebenarnya agak lucu aja kalau ceritain gitu. Karena dulu dibilangnya setelah lulus kan ya Mas ikut jadi apoteker. Oh, jadi emang disetting dari sana tuh iya, ke Jakarta untuk apoteker. jadi apoteker ya. Oke lah, apoteker kan nyambung ya, jurusan SMA, jurusan kuliah IPA. IPA. Ditawarin apoteker. Iya. Ya udahlah apoteker ngikut. Oke. Ternyata setelah Jakarta nyampe Jakarta udah pakai rapi kan. Ya, Pakai baju hitam putih, ternyata suruh nimbangin tepung. suruh nimbangin tepung. Iya, jadi seru itu ternyata ya udahlah akhirnya karena udah di Jakarta mau gimana lagi, Ya. udah diterima aja. Ternyata di pabrik roti. Ternyata di pabrik roti. Itulah awal mulanya di situ. Nah, setelah pabrik Kemudian, roti, pabrik roti setahun lah ya, setahun setengah karena nggak cocok ya dengan pekerjaan dan juga dengan atasan ya, khususnya akhirnya ngalah lah, aku keluar lah gitu. Nah, keluar 2012 itu 2012 keluar. Nah, dari situ akhirnya pindah ke perusahaan lain ya. perusahaan lain. Lain itu akhirnya di situ jadi OB dulu. Jadi sempat merintis jadi OB. Dulu. Jadi ada OB karena emang adanya itu kan. Ada peluang nggak itu. mungkin karena udah terjun lah dari sini udah. Akhirnya diterima lah jadi OB itu. Berjalan waktu jadi OB karena memang diberi kesempatan juga kan belajar. Akhirnya setiap hari itu kan paling kerjanya bersih-bersih biasa lah ya. Karena kita OB bersih-bersih. Kita bersih kan ada tugas ke bank gitu kan, store duit, giro lah gitu ya. Giro. Kemudian terus
bertahap diajakin nagih. Nagih. Jadi kurir. Oh, jadi kurir, nagih Iya. duit. Nagih duit. Oh ya, dipercaya ya, dipercaya, jadi nagih ke sana kemari, datangin customer ya, tuker invoice, faktur dan lain sebagainya. Udah dari situ nambah lagi, bertahap lagi, diperbantukan jadi teknisi. Jadi teknisi, jadi benerin alat Ya, gitu ya. benerin alat ya. Oh. Kebetulan bidang yang saya kerjakan memang hoist crane. Oh, gitu. Jadi ya. dari pabrik roti ke bidang hoist crane. Voice keren, gitu ya. Dimulai dari obes, nagih, sekarang jadi teknisi. Ya, teknisi. Benerin alat Benerin nih. alat ya kan, Oh, terjun ke pabrik, ikut servis. Oh, iya. Ya, terus juga ikut jadi kurir tadi, ngirim barang dan segala macam. Setelah jadi teknisi, jadi makin tahu ya, makin kenal. Barulah dari situ ditawarin mau nggak jadi sales. Sales, Ya, jadi sales ya. jualan lah ya. Ya supaya ya ada tambahan lah ya, Ya. namanya sih ada komisi khusus lah. Ya sudah, akhirnya di situ oke lah, bismillah belajar jadi sales, mempelajari lebih dalam lagi. Ya ternyata memang belajar kan nggak sampai situ ya kan, enggak ya. Jadi terus belajar, dan akhirnya dari situ jadi sales lah gitu kan. Akhirnya jadi sales lah. Nah, jadi Ya. sales. Jadi dari bawah tadi jadi sales terakhir. Ya dari situ kan banyak belajar hal ya. Ada dari bikin penawaran. Bikin penawaran. Kemudian surat jalan. Surat jalan, bikin surat jalan. Invoice. Faktur pajak. Ya, Faktur itu pajak. Semua alhamdulillah bisa belajar gitu. bisa belajar ya. Minimal tahu lah ya. Ya. Tahu, dan kita praktek ya, setidaknya tahu lah, oh faktur pajak seperti ini, invoice seperti ini. Jadi seperti apa. tahu semua dari sisi perjalanan ya, dari nol, dari barang kita tawarkan, kemudian kita dapat PO, kita dapat keluarkan invoice, faktur pajak, dan semuanya alhamdulillah tahu tuh prosesnya dari Tahu untuk proses sendiri ya. Dan itu dibuat sendiri ya. dibuat sendiri. Dan Dibuat sebenarnya ada sendiri. tim sih, cuman kan kadang-kadang tim lagi berhalangan kan, mau nggak mau harus dibikin sendiri. Dibuat sendiri ya. Sehingga tahulah alur prosesnya. Tahu alur prosesnya. Tuh. Nah, jadi dimulai dari kisah Mas Rian ini, dari mulai OB dipercaya menjadi kurir bagian penagihan. Setelah kurir dipercaya menjadi teknisi. Oh, naik level lagi. Setelah teknisi dipercaya menjadi sales. Bagaimana dimulai dari ngatur barang sampai barang itu ada di customer ya, Mas Rian. Nah, setelah berjalan itu kan, belajar kurang lebih setahun terus tahun setengah. Ya ternyata abis itu mentok kan. Mentok karir mentok. Nggak mungkin naik lagi. Udah mentok nih di sini. Gitu, mentok kan. aja di situ ya, di sales ya. Mentok di situ, terus pada akhirnya ya namanya mentok kan, kita nego lah ya. Kira-kira ada ini nggak istilahnya gitu yang bisa ditambah lah kayak gitu-gitu, komisi atau apapun itu. Ya. Oh ternyata mentok juga ya, nggak nego itu nggak ketemu solusi lah. Ya udah, akhirnya ya sudahlah, terima. Ya udahlah kalau memang gitu, udah nggak apa-apa. Awalnya terima dulu tuh. Awalnya terima. Ya, kemudian habis itu ikut sebuah pelatihan lah ya. Ikut sebuah pelatihan. Di situ ternyata menyadarkan saya ada beberapa hal yang memang tidak sejalan dengan tujuan saya ataupun yang saya jalankan. Dari situ akhirnya sepakat sama istri, Ya. bismillah ya, artinya saya izin untuk meninggalkan yang sudah saya bangun tuh. Saya bangun Bangun karir itu ya. bangun karir itu, sampai itu fasilitas pasti udah ada lah ya sampai itu. Iya. Akhirnya saya putuskan sama istri, izin lah sama istri, diskusi, udah akhirnya saya tinggalin dan akhirnya pindah perusahaan. Istri bagaimana, istri? Menerima ya? Awalnya nggak menerima. Iya, karena apa? Pertimbangannya banyak nih. Pertimbangannya banyak. Dari punya utang. Ada utang. Nah, utang nih Ya. ya kan. Kemudian juga ada tanggungan lain lah ya. Iya, Utang juga. tanggungan lain juga. Nah, di perusahaan ini ya. Nah, di situ makanya berat gitu kan. Tapi setelah saya sadarkan bahwasanya saya pengen memberikan nafkah untuk istri itu yang berkah lah ya, dari hasil yang berkah. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, ya dari hasil tadi ya, ikut pelatihan. Ya, dari hasil pelatihan tadi ya. Tadi ya, mungkin kalau izin sebut juga ya, itu pelatihannya namanya pola pertolongan Allah atau PPA lah ya, dikenal PPA, ya, PPA. Dan qadarullah setelah ikut itu jadi ada
kesadaran untuk ternyata ada hal yang nggak pas nih gitu ya. Sempat debat juga sama istri gitu kan. Jadi gajinya udah ini terus kok ditinggalin, udah ngerintis kan dari 2012 sampai 2019. Sampai 2019, 7 tahun berarti. 7 tahun. 7 tahun tuh berjalan, dan alhamdulillah selama 7 tahun itu juga bisa kuliah juga kan. Alhamdulillah. Tahun 2014 sampai 2017. 2014 sampai 17 ya. 2 tahun lah ya. Sempat kuliah, berarti 2 tahun, setelah kuliah berarti 2 tahun tuh, nyales berarti 2 tahun. Itu ya ternyata nggak sejalan, akhirnya ya sempat debat, tapi akhirnya kan tadi ya saya bilang saya pengen ngasih nafkah yang halal dan juga berkah lah ya buat keluarga. Akhirnya istri dulu dari situ, akhirnya diizinkan, ya sudah meninggalkan. Dan ternyata setelah saya bilang itu kan ternyata saya akhirnya diterima kerja juga di tempat saya ikut pelatihan itu. Gitu. Di BPA itu, jadi nggak nyambung sih kan dari dunia hois ya dari kan, dunia pelatihan ikut ke pelatihan dunia pelatihan. Nah baik, benar kan Rian. Jadi ada pesan nih bahwa komunikasi itu penting kepada setiap pasangan ya. Bagaimana kita memutuskan sesuatu itu, kita mesti berkomunikasi. Mesti cari sama-sama solusi yang kira-kira tepat untuk kita lakukan ke depannya. Nah, baik. Itu ya. Jadi keterima di tempat bekerja yang ikut pelatihan ya. Oke. Diterima di situ, disuruh ngelola aplikasi lah ya. Aplikasi ngurusin back end-nya lah, bagian belakang database lah ya. Database ya di situ sebenarnya nggak nyambung kan, paling kayak nggak nyambung, cuman sudah bismillah gitu kan. Bismillah dengan kondisi yang seperti itu, alhamdulillah ternyata setelah saya tinggalkan yang ini, ternyata malah Allah berikan pertolongan, utangnya lunas kan. Mantap. Ajaib banget itu, lunas gitu. Itu kok bisa lunas, itu gimana ceritanya? Ini kan bisa berbagi. Alhamdulillah lunas itu memang qadarullah ya. Terima kasih juga buat bos saya juga di perusahaan yang lama. Setelah dipertimbangkan satu lain hal dan segala macam, diskusi, nego. Dengan bos itu ya? Iya, akhirnya oke, dihitung-hitung yang uang udah masuk dan segala macam, 26 juta itu setelah dikalkulasi ya dengan banyak hal lah ya yang saya nggak bisa sebutkan juga. Ya akhirnya saya kurang 1,5 juta. Kurang dari jadi dari 26 juta itu saya kurang 21,5 juta yang mesti ditanggung ya. Harus dibayar. Kewajiban ya mesti dibayar. Alhamdulillah akhirnya saya lunasin dan akhirnya udah balik ke nol lagi. Berarti kata kuncinya emang penting sekali teman-teman, bahwa komunikasi apapun kondisinya, apapun rintangan yang kita hadapi, ya mesti kita bangun dengan cara komunikasi. Ya, gitu ya Mas Rian ya. Betul, alhamdulillah. Itu hasil nego. Akhirnya bisa lunas lah. Allah tentunya. Alhamdulillah. Nah, itu terkait dengan profesi sebelumnya di Kren itu ya, Mega Unggul Kren. Nah, ini Mega Unggul Kren. Nah, gimana nih? Nah, menuju ke Mega Unggul Kren, jadi setelah saya pindah ke PPA kan, tahun 2019 akhir September itu ya, berarti 4 tahun nih ya kan, tahun ini kan bulan September nih ya. Setelah, jadi dari awal September itu saya vakum, nggak ngejalanin yang di sana, yang hois sudah saya tinggalin kan. Saya tinggalin 3 bulan sampai 5 bulan lah, saya nggak ngejalanin lah gitu kan. Pada pandemi itu kan 2020 berarti kan ya, itu kan pandemi. 2020. Ya 2020 kan pandemi. Nah pas pada pandemi itu ya waktu itu udah sempat buka toko online lah ya di salah satu marketplace lah ya. Nah, ternyata di situ ada orderan masuk. Ada apa? Orderan masuk lewat online itu. Oke. Nah, dari situ semangat banget. Saya ingat banget tuh, orderan pertama itu ada nyari orang spare part ya. Nah, orang nyari, "Pak, punya spare part inilah," gitu. Saya cari kan di luar, saya nyari ke teman-teman saya, "Punya nggak?" "Oh, punya." Dari itu saya modal 5 juta. Modal 5 juta ya. Saya jual 10 juta. Jual 10 juta ya. Mantap. Nah, dari situ tuh motivasinya tuh. Ya. Lumayan juga gitu kan. Keuntungannya gitu. Keuntungannya ya. Nah, 100%. 100% ya. Nah, itu. Bentar Mas Rian, sebelum ke sana. Jadi memilih usaha ini karena ada bidang sebelumnya itu ya. Yes, nyangkut ya. Awalnya nggak tahu, tapi ternyata itu. Awalnya nggak tahu. Oh, emang pengen jual itu. Awalnya emang jual spare part itu. Spare part itu jual udah dipasang di online lah ya. Udah pasang di online. Nah, kan belum ada yang nyangkut gitu. Belum ada yang nyangkut. Nguploadin aja lah. Upload aja ya. Jadi upload aja lah. Upload. Gitu. Oke. Belum ada. Terus supply-nya dari mana ntar kalau ada yang beli? Nah, itu ada beberapa vendor lah ya yang memang
pemain besar lah ya. Oh, jadi sebelumnya udah tahu ya? Udah tahu. Supply-nya. Nah, Oh, kan tadi jadi kan berawal dari teknis sih, dari sales kan Iya, udah tahu lah. Ngambil barangnya, ya, posisinya gitu. Oke ya, oke clear ya. Terus, Clear. nah cerita nih 10 juta itu kan? Iya, itu kirim ke Kalimantan, masih ingat banget itu. Kalimantan. Iya, Pak Subhan itu Wah, customer Pak pertama Subhan. saya. Halo Pak Subhan, Pak Rian. Nah, itulah ya, saya buka keuntungan itu, alhamdulillah. Dari situ, oh ini lumayan gitu kan, oh ternyata lumayan ya kan, dulu kan nggak tahu ya kan, keuntungannya berapa kan nggak tahu kita Iya. alasan gitu kan. Iya, iya. Oh ternyata lumayan gitu. Ya sudah, dari situ Bismillah, akhirnya coba ditekunin nih, diulik lagi nih di toko di online tadi, di marketplace ya. Di marketplace. Ya. Berapa marketplace? Waktu itu ada satu aja. Satu ya? Satu, fokus Ya. di satu lah ya. Satu. Jual di sana ya, Jual jualan di ya. sana. Akhirnya diulik, ditambahin lagi produknya dan segala macamnya. Ya alhamdulillah. Pas pandemi itu apa namanya, penjualan ya alhamdulillah ada aja lah ya. Berawal dari mungkin tadi untung ya dikit-dikit lah ya, 1 juta, Iya. 2 juta omset dah segitu. Itu kan namanya usaha naik turun ya, Kang ya, nggak mungkin ya bukan nggak mungkin sih, tapi ya wajar lah. Oh iya, naik turun itu usaha wajar naik gitu, turun naik ya, turun. iya. Dan itu akhirnya ya udah, dari situ kan dulu nama tokonya bukan Mega Unggul Keren. Dulu nama tokonya itu toko Mega Unggul. Udah ada Mega Unggulnya. Oh, Karena toko memang Mega Unggul. perusahaannya lama, namanya kan Mega Unggul. Mega Unggul. Ya. Udah dari situ kemudian berkembang lah ya. Berkembang. Nah, di saat itu ada customer yang memang request apa namanya, wah ini harus punya brand nih kayaknya gitu kan. Akhirnya karena berawal dari customer tadi minta apa namanya, minta ini apa penawaran. Bukti-bukti. Oh, Ya, penawaran. penawaran itu harus menggunakan PPN, awalnya dari situ. Oh, harus mempunyai Ya, PPN. PPN itu akhirnya ya karena akhirnya kan saya komunikasi baik ya dengan perusahaan yang lama, dengan bos yang lama, dikasih izin lah, ya udah pakai aja nih PT ini gitu kan, dengan akad yang sudah disepakati lah tentunya ya, ada akad yang disepakati. Ada akad yang disepakati ya, berapa pembagian iya, hasilnya. pembagian keuntungan udah disepakati, ya udah akhirnya saya pakai Mega Unggul Teknik. Mega Unggul Teknik. Yang di ya udah akhirnya, nah itu tambah luas lagi kan, akhirnya saya bisa punya legal namanya Mega Unggul Teknik. Ini secara PPN gitu kan artinya. Kemudian dari situ nggak jauh-jauh lah gitu kan, akhirnya muncullah Mega Unggul Keren. Kenapa? Karena di bidang keren, ya udah saya punya nama toko tadi berubah jadi Mega Unggul Keren. Itu sudah ada legalnya Mas ya? Kalau Mega Unggul Keren untuk saya ini masih proses. Masih proses. Karena kita legalitasnya Mega Unggul Teknik. Mega Unggul Teknik, untuk legalitas Mega Unggul Iya, Teknik. kalau ini untuk online aja lah gitu, untuk online, untuk yang berjualan online. Iya. Nah, baik Mas Rian. Yes. Itu kan tadi cerita terkait dengan bagaimana terbentuknya usaha Mas Rian ya, sejarahnya ya. Nah, ini tentunya dalam usaha ini kan ada lika-liku ya, lika-liku ataupun suka duka. Nah, boleh bercerita Mas Rian, sharing-sharing ke kawan kita sahabat Sentra. Alhamdulillah. Dukanya dulu lah ya. Boleh dukanya dulu. Dukanya pasti banyak ya, teman-teman. Ya pasti. Pada saat menjalankan usaha ya. Menjalankan usaha pasti ada, dan memang dunia usaha itu kan dunia yang penuh tidak kalau apa ya, tidak menentu lah ya. Tidak menentu. Hanya ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan ya. Rugi ya untung. Oh iya, tentu. Kan? Usaha Rugi ini pasti tidak lepas dari ini. Dulu pernah yang jadi ini ceritanya. ya, gimana Mas Rian ya? Jadi waktu itu ada sebuah order masuk lah ya, ada pemesanan dari customer, dan orderan itu custom. Orderan Sesuai itu custom. permintaan. Jadi ada sebuah spare part custom. Nah, custom ini kita udah dapat ukuran secara detail kan? Ya. Nah, ukuran detail. Dan ini nggak cuma sekali 2 kali. Udah beberapa kali. Udah beberapa kali dia order. Yes, awalnya aman. Awalnya aman. Oke, kemudian dari customer minta ada penambahan. Ada penambahan 5 cm. Oh, 5 cm. Contoh misalkan awalnya 2,5. Ya. Terus dia minta jadi 3 dong. Oh, jadi 3 dong. Jadi 3 ya. Berarti kan nambah nih. Nambah ya. Oke. Nah, saya minta tim saya kan untuk apa? Bikinin lah. Buat ya. Udah saya kasih Seperti tahu, ini nambah 5 cm ya gitu. itu. Ternyata masuk ke dalam produksi itu masih ukuran lama. Oh, masih ukuran lama. Artinya di situ akhirnya mau nggak mau udah jadi, barang udah dikirim ditolak. Nggak sesuai dengan permintaan ya. Akhirnya disitulah timbul sebuah kerugian yang harus saya tanggung kayak gitu kan. Saya nggak mungkin ke tim saya kan. Iya, iya. Ya udah akhirnya
sekian, saya nggak usah nyebutin nominalnya. Iya. Kerugian. Kerugian. Itu salah satu. Nah, itu salah satu pembelajaran Mas ya. Berarti nanti kalau ke depan kira-kira apa solusi yang bisa disampaikan kepada kawan-kawan sentra? Lebih hati-hati, lebih teliti. Lebih hati-hati, lebih teliti. Kalaupun memang ternyata sudah hati-hati, udah teliti dan ternyata masih juga salah, ya berarti memang Allah ngizinin seperti itu. Jadi seperti itu ya. Baik. Itu. Atau perlunya cross check pada saat cross check itu udah pasti. Cross check udah pasti ya. Cross check Wajib. udah pasti wajib. Apalagi spare part itu kan nggak sembarangan. Ya. Beda tipe, banyak banget jenisnya. Jangan sampai salah suplai. Jangan sampai salah suplai. Kode dan segala macam itu pasti fatal, kan nggak bisa dipakai. Ya customer nggak mau tahu, kita harus ganti. Iya. Dan Nah, itu salah satu yang bikin ya banyak lain hal ya. Contoh misalkan pas tiba-tiba pesan barangnya nggak ada gitu kan. Contoh misalkan tiba-tiba kita ngecek barangnya ada nih, namanya stok kan kita tidak terikat ya. Stok selalu jalan. Ya cepet-cepetan aja lah gitu. Saat orang udah pesen ternyata barang nggak ada, ini kan mumet kita. di vendor A nggak ada, waduh ini gimana nyari barang. Nah, itu agak ya dinamika lah ya kayak gitu. Itu pusing juga, akhirnya ya lagi-lagi komunikasi, Kang Lingga. Lagi-lagi komunikasi ya. Kita nego, kita jelasin begini. Sama customer ini ya. Sama customer. Akhirnya ya lain customer ya. Akhirnya ya nerima juga, alhamdulillah mau ini. Teman itulah harus diomongin dari awal, itu emang apa adanya. Jangan sampai kita tuh ngomong yang misalnya ya nipu atau apapun lah ya, atau barangnya nggak ada ngomong ada kayak gitu dan lain sebagainya. Makanya dari awal ini pembelajaran juga buat saya pribadi juga dan mungkin teman-teman juga ya. Sampaikan di awal tuh emang apa adanya. Sampaikan di awal itu emang apa adanya. Ya, apa adanya, kondisi barangnya, kemudian juga kalau memang stok tidak mengikat, itu disampaikan di awal kan enggak. Itu pengalaman berharga banget. Oke, sampaikan di awal ya. Di awal bahwasan stok tidak mengikat stok ya. tidak mengikat. Maka jadi, kalau dari itu kita aman tuh. Tiba dia pesan barang nggak ada kan udah disampaikan. Iya, udah disampaikan ya. Bahwasan stok tidak mengikat. Suatu saat bisa kosong. Ya maka itu yang terjadi, namanya kita orang jual kan banyak, bukan hanya kita, banyak pemain lain yang juga mungkin nyari barang yang sama. Makanya stok itu selalu muter terus. Gitu. Itu Kang Lingga paling. Baik, jadi kata kuncinya itu emang jujur, sampaikan apa adanya. Dan tentunya komunikasi itu mesti dilakukan ya, penting ya Mas Rian ya. Alhamdulillah. Itu terkait dukanya ya. Semoga menjadi bahan inspirasi buat kita semua. Nah ini senangnya. Kalau senangnya alhamdulillah, namanya kita ini ya keuntungan ya tentunya ya. Keuntungan dikit-dikit dikumpulin, tambah modal. Ya alhamdulillah satu persatu impian juga terwujud lah ya. Ya. Alhamdulillah dulu nggak punya kendaraan kan, semenjak saya tinggalin kan nol Kang, nggak punya apa-apa. Kendaraan nggak punya. Ya kemudian dari nol nggak punya apa-apa lah, benar-benar dari nol lagi kan. Kan. Ya alhamdulillah setahun kemudian Allah izinkan bisa beli motor. Alhamdulillah juga di tahun kedua itu bisa kebeli elektronik impian lah ya. Dulu kan pengen iPhone, pengen MacBook. Alhamdulillah kebeli di tahun kedua. Di tahun ketiga alhamdulillah pengen ya istilahnya bikin rumah tambah nyaman lah ya. Alhamdulillah juga terwujud gitu kan. Alhamdulillah terwujud ya. Dan tahun keempat nih Masya Allah ya. Baru bulan kemarin nih Kang Lingga alhamdulillah Allah izinkan juga pengen berangkat ke umroh ya. Alhamdulillah Allah izinkan juga bisa ke sana. Alhamdulillah itu wasilah, salah satu wasilah yang jualan di spare part ini. Seperti itulah. Alhamdulillah. Dan banyak yang lain lah, tentu kita bisa lebih banyak berbagi ya ke keluarga kita, ke orang-orang sekitar dan orang-orang yang membutuhkan tentunya dan semuanya lah. Ya. Jadi bisa berbagi ya, bisa berbagi ke keluarga. Dengan adanya peningkatan usaha kita, meningkatkan pendapatan kita, nah kita bisa berbagi pada keluarga, pada tetangga, pada orang-orang membutuhkan. Gitu Mas Rian ya? Yes, betul sekali. Nah, baik Mas Rian. Siap. Apa kira-kira motivasi yang bisa Mas Rian berikan tadi, selain tadi ada beberapa komunikasi jujur, kita tuh kan mesti jujur apa adanya pada kawan-kawan sahabat sentra. Oke, bismillah. Jadi memang yang terpenting juga ya buat saya pribadi tuh, kenapa sih kita ngejalanin ini gitu ya. Ngejalanin ini tuh kenapa, itu yang mesti teman-teman cari. Yang jelas adalah ya kalau buat saya pribadi ya kita melihat ya tadi kan udah saya ceritain sekilas itu nggak semua ya, sekilas aja ya, itu gambaran dari awal terus kemudian kembali ke nol lagi, dan tentu di situ ada banyak hal
yang dialami lah ya. Dan memang waktu itu sempat sekali ada kondisi memang buat makan susah gitu ya. Mau makan itu saya harus ngojek dulu ya. Harus ngojek dulu. Jadi dulu saya sempat jadi tukang ngojek, cuman tadi nggak ceritain ya. Jadi sempat jadi tukang ngojek dulu, harus mau makan harus ngojek dulu gitu kan, harus nyari itu udah nikah ya. Itu udah nikah kondisinya ya. Kan. Ya. Jadi harus ngojek dulu, dan dari situ apa ya, buat saya pribadi kayaknya nggak bisa kayak gini terus nih. Gitu. Saya sebagai laki-laki harus apa ya, lebih bisa memberikan yang terbaik lah buat keluarga. Nah, itu menjadi motivasi terbesar saya lah gitu kan. Harus memberikan yang terbaik lah untuk keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua juga ya niat luasnya gitu kan, ya pengen juga untuk lebih banyak lah membantu orang-orang, keluarga kita gitu. Keluarga kita Ya, khususnya gitu, dan orang-orang terdekat kita lah ya. Tentunya yang memang mungkin kondisi ekonomi kurang membaik. Nah, itu. Jadi memang jangan sampai usaha yang teman jalankan itu hanya untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai kepentingan pribadi ya. Diri pribadi lah gitu. Makanya dari awal kan, sebelum saya di titik ini, itu udah berkomitmen bahwasanya sekian persen gitu ya. Saya nggak, sekian persen pokoknya saya akan keluarkan lah ya untuk bahkan disedekahin lah kayak gitu ya. Dari nah itu yang menjadi pegangan saya dan buat teman-teman juga. Jadi hasil yang kita dapatkan itu sebagian besar, sebagian kecil ya, sebagian lah itu pasti ada hak orang di situ. Nah, silakan itu pesan saya keluarkan, jangan sampai itu diambil semua lah gitu ya. Ibarat kita makan ikan, kan nggak mungkin kita makan semuanya, ada durinya di situ. Ada durinya di situ. Kita ambil dagingnya, durinya kita buang kasih ke kucing atau kayak itu yang menjadi hak orang lain lah di situ. Itu sebagai analogi aja. Jadi jangan sampai itu yang kita dapatkan itu semua kita nikmatin, tapi harus ada dibagikan juga. Harus kita bagikan juga. Seperti itu. Nah, itu sih paling baik. Terima kasih Mas Rian ya. Siap. Jadi itu salah satu hal atau motivasi lah buat teman-teman ya, sahabat sentra ya. Salah satunya adalah bagaimana kita dalam berusaha atau bekerja mendapatkan hasil, niatkan bahwa usaha ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa berbagi kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang membutuhkan, keluarga kita. Dan jangan lupa bahwa setiap penghasilan kita yang kita dapat itu ada sebagian hak untuk orang lain. Itu ya Mas Rian ya? Yes, baik. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan berkah. Mas Rian. Siap. Boleh dong cerita nih, sahabat sentra juga barangkali harapannya bisa termotivasi ya terkait dengan apa mimpi ke depan terkait dengan usaha yang dijalankan Mas Rian nih. Oke, bismillah. Jadi kalau di usaha yang saya jalani sekarang itu kan memang fokusnya adalah spare part. Spesialisnya Hoist Crane. Jadi ini keren. Banyak merek keren gitu kan. Terkadang customer itu kesulitan untuk mencari spare part kan. Terkadang customer sulit untuk mencari spare part. Ya, sulit itu karena banyak faktor, karena memang nggak tahu atau memang dari si yang supply dulu udah nggak ngurusin lagi gitu kan. Nah, akhirnya kita hadir di situ. Nah, kalau impian saya ke depan itu adalah Mega Unggul Keren ini atau brand saya itu spareparthoist.id. Nah, itu menjadi sebuah apa ya, platform atau apapun itu istilahnya, nanti saya belum ini ya. Itu menjadi pusatnya spare part untuk banyak brand. Sehingga harapannya adalah nanti bisa kerjasama dengan para vendor-vendor ini gitu, dan sehingga memudahkan para customer dalam mencari spare part. Jadi nggak pusing-pusing kemanapun, silahkan cari aja di spareparthoist.id. Spareparthoist.id. Harapannya gitu sih Kang. Apapun spare partnya ya. Iya, harapannya gitu. Atau khusus spare part Hoist aja. Hoist karena kan udah spesialisnya Hoist. Spesialisnya Hoist. Memang fokusnya di spare part Hoist. Spare part Hoist ya. Kalaupun yang lain mau dibantu ya bisa lah. Cuma memang spesialisnya itu kita di Hoist Crane. Boleh. Ya, itu sih. Baik, itu mimpinya ya. Baik. Mudah-mudahan terwujud ya Mas Rian ya. Amin. Baik, terima kasih. Nah, jadi sahabat sentra, jika nanti ke depan memerlukan spare part tadi, terus apalagi Mas? Servis, pengadaan unit, bikin membuat ya, apa? Bikin Hoist lah, bikin satu paket. Membuat satu paket Hoist. Ya. Silakan hubungi Mas Rian di tadi Hoist spareparthoist.id. spareparthoist.id.
ID. Iya. Ya, boleh nanti kita cantumkan di deskripsi. Baik, terima kasih banyak Mas Rian sudah bisa berbagi di kesempatan kali ini. Sehat selalu, sukses Amin, selalu amin, amin. usahanya. Semoga menjadi amal ibadah bisa bantu banyak orang ya. Amin amin amin. Baik. Berkah juga buat Kang Lingga dan channelnya ya. Baik. Mudah-mudahan Amin, terima kasih. banyak Amin. memberikan manfaat Amin. untuk masyarakat luas. Amin, amin, amin Mas Rian. Baik, terima kasih kawan-kawan sahabat sentra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Pokoknya tetap semangat, semangat, semangat. Wujudkan mimpimu, raih prestasimu. Semangat. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil